Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Afan mau jelasin tentang apa itu moderasi agama. Nah, moderasi beragama itu adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan sikap seimbang dan tidak ekstrim. Ini mencakup cara pandang, sikap dan praktik yang menghargai perbedaan serta mengedepankan manusia dan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, moderasi beragama ini bertujuan untuk mencegah konflik antar agama, mempromosikan toleransi dan menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks ini, individu diharapkan tetap teguh pada keyakinan mereka sambil menghormati keyakinan yang diyakini oleh orang lain. Nah, moderasi beragama ini bisa juga disebut sama dengan pluralisme, di mana pluralisme itu adalah paham yang menghargai keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan agama, ras, budaya, dan etnis. Istilah pluralisme itu sendiri berasal dari plural yang artinya beragam dan isme yang artinya paham. Nah, pluralisme mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan serta memungkinkan kelompok-kelompok berbeda untuk mempertahankan identitas unik mereka. Dalam konteks sosial, pluralisme ini menciptakan kerukunan dan kerjasama antar kelompok serta mempromosikan dialog dan toleransi. Nah, lalu aku mau jelasin tentang 3 tantangan dalam moderasi beragama, guys. Jadi yang pertama tuh berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berlebihan melampaui batas dan ekstrim sehingga malah bertolak belakang dengan ajaran yang telah mereka pelajari dalam agamanya. Nah, yang kedua ini ada kebenaran atas tafsir agama. Dia mengira tafsir yang dia pelajari itu adalah yang paling benar, dan mereka malah menyalahkan tafsir-tafsir yang lain. Bahkan mereka sampai mengkafirkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan tafsir dia. Nah, yang ketiga yaitu adalah pemahaman yang justru mengancam bahkan sampai merusak ikatan kebangsaan. Contohnya, ketika pemahaman seseorang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan harapan bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak ada yang diajarkan dalam agama. Nah, seperti ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dalam bermoderasi beragama ini. Nah, kita itu hidup di negara yang memang sangat kaya akan agama, di mana agama sendiri yang diakui di negara ini ada 6. Nah, dari situ kita harus banyak belajar gimana cara bertoleransi, gimana cara memahami perbedaan, gimana cara menghargai agama-agama orang lain, sedangkan dalam Islam sendiri sudah dijelaskan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-temanku sebentar lagi, guys. Itu tugasnya Bu Chandra kemarin. Yalah, udah mulai Pak. Halo guys, ketemu bersama dengan Nasla Zahira dan Jasmine Maria Jasa. Oke, so tadi pasti teman-teman sudah dengarkan penjelasan dari Afan nih mengenai apa sih pengertian moderasi beragama dan tantangan dalam bermoderasi beragama. Sekarang kita akan membahas yang lebih detail lagi mengenai moderasi beragama. Teman-teman, selayaknya bangunan agar kokoh membutuhkan pilar. Sama dengan bermoderasi beragama pun ada pilar di dalamnya agar kita sebagai orang yang bermoderat itu kokoh ya moderasi beragamanya. Dan apa aja sih pilarnya Kak Jasmine? Jadi ada 4 nih pilar dalam bermoderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, seperti
perkataan Bapak Menteri yang sebelum-sebelum Iya, ini, betul. yaitu Bapak Lukman Hakim, itu kita tuh dalam ajaran agama itu adalah suatu kewajiban sebagai kewarganegaraan. Nah, dan kewajiban sebagai kewarganegaraan itu tuh juga termasuk dalam ajaran agama kita nih Kak. Kedamaian gitu ya, harmonisasi gitu ya Kak Jasmine. Oke. Itu adalah komitmen kebangsaan nih guys. Yang kedua ada toleransi. Penting banget ini nih. Buat fondasi moderasi beragama ini. Nah, toleransi kayak kita tuh kan banyak nih suku bangsa, agama-agama. Nah, kita tuh harus bertoleransi terhadap itu. Jadi kita harus menghormati agama-agama yang lain, dan gak cuma agama-agama lain, dalam Islam juga ada kan aliran-aliran lain kan Ya, Kak? sudah rahasia umum ya itu. Nah, kita harus menghormati nih, jangan menjudge salah satu aliran itu. Oke. Yang ketiga ada anti radikalisme. Nah, itu sih itu Kak. Kayaknya kita tuh sering banget gitu denger radikal gitu. Kan Tapi ya. gimana sih maksudnya gitu? Nah, radikalisme ini adalah orang atau kelompok yang memaksakan kehendak mereka itu tapi pakai cara kekerasan. Nah, itu tuh nggak boleh guys. Jadi kita tuh sebagai moderat nih Kak, kita tuh nggak boleh memaksakan suatu kehendak dengan menggunakan kekerasan. Memaksakan aja nggak boleh, apalagi pakai kekerasan. Jadi tuh oknum-oknum yang kayak gitu tuh merasa kalau mereka tuh paling benar gitu ya, fanatik dengan ajarannya sendiri, tapi memaksakan kehendak dengan orang lain menggunakan kekerasan gitu Iya, Kak. Padahal yang lain tuh nggak mau kan Kak. Iya dong pasti. Kayak gitu. Nah, itu adalah anti radikalisme. Jadi kita tuh nggak boleh bersikap radikal. Oke. Yang keempat nih, yang terakhir ada akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, di Indonesia itu ada banyak sekali Kebudayaan, tradisi gitu kan. Iya. Itu tuh terkadang kan bisa Menimbulkan berkesinambungan dengan agama-agama yang ada di Indonesia juga kan. Betul. Nah, itu tuh kita harus menghormatinya, nggak boleh ngecek kayak gini nih. salah musyrik gitu Iya, kan biasanya ya dengan kayak gitu. Itu nggak boleh. Terus misalkan kayak di Bali tuh ada ngapain kan, terus kita ngejudge, kok dibakar sih kayak gini. Nah, itu Nggak kita boleh ya, guys. Karena kita tuh beragam budaya, beragam agama juga. Jadi kita tuh ya balik lagi ke pilar kedua tadi, yaitu Toleransi. Nah, gitu Kak. Jadi itu adalah 4 Pilar pilar dari moderasi beragama. Tadi kan Kak Nashwa juga nyebutin kunci-kunci nih, ya kan? Nah, apa sih kunci-kunci yang ada dalam moderasi beragama itu sih Kak? Jadi dalam bermoderasi beragama itu terdapat 9 kunci. Ini kalau dari literatur yang udah aku baca gitu ya Kak Jasmine, itu tuh pertama ada kemanusiaan ya. Jadi ya kita harus memanusiakan manusia gitu istilahnya kan. Nah, selalu ada kayak kemaslahatan umum, terus adil, berimbang. Nah, adil berimbang itu ya kita nggak bisa kalau menitik beratkan ke salah satu keyakinan aja, kayak ini yang paling benar, ini yang paling salah, nggak bisa kayak gitu. Karena kan kita kan hidup di tengah keberagaman seperti itu kan ya. Lalu ada taat konstitusi. Nah, kan hukum-hukum di Indonesia itu kita yakini itu ada untuk mengatur kehidupan warga negara kan, agar bisa hidup damai, harmonis gitu. Jadi kita harus taat dengan hukum konstitusi itu. Lalu masuk ke tadi komitmen berbangsa, guys. nah betul, dan ini berkorelasi banget karena kunci ke-6 itu memang komitmen kebangsaan. Wah bener banget, jadi memang saling berkesinambungan ya teman-teman. Karena ya kita kalau nggak berkomitmen untuk berbangsa bertanah air juga ya kita nggak bisa membangun persatuan dan kesatuan gitu kan ya. Lalu ada toleransi. Ini bener-bener kata kunci yang paling penting dan utama dalam moderasi beragama. Lalu ada anti kekerasan yang tadi udah Kak Jasmine cerita ini tentang radikalisme, dan yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi. Karena yang kita tahu kan tradisi kita tadi udah disebutin juga, itu kan memang
beraneka ragam banget, banyak gitu, karena kita juga suku, adat, budaya juga kan banyak banget gitu. Jadi kita harus saling menghormati tradisi yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke Kak Jasmine, tapi nih ya, kita kan nggak bisa ya kalau langsung nyuruh orang semua tuh, nah yuk kita moderasi beragama, langsung kayak gitu. Pasti kan banyak pandangan lain mengenai moderasi beragama. Nah, kalau dari Kak Jasmine itu tuh gimana sih pandangan kakak mengenai moderasi beragama ini? Oh jadi mungkin banyak nih ya orang-orang yang nggak tahu nih, belum tahu tentang moderasi beragama itu apa, karena ini tuh kayak masih baru launching gitu. Ini ya apa namanya, label namanya tuh kayak masih mungkin masih agak asing gitu. Nah jadi bagi orang-orang yang belum tahu nih tentang moderasi beragama, pasti menganggap kita sebagai moderat ini kayak kita tuh netral, kita tuh gak memihak ke agamanya kita gitu loh. Kayak kesannya mungkin dibilang, kamu kok nggak bersungguh-sungguh sih di agama kita sendiri iya, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sih enggak ya guys ya, kita tuh sebagai moderat nih, kita tuh berpegang teguh terhadap agama guys. Tapi kita tuh tahu gimana, kapan kita harus kayak mendukung agama kita kayak gitu guys. Jadi kita tuh bukan kita nggak benar-benar bersungguh-sungguh nih Kak, tapi kita tuh netral aja, maksudnya kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak sini, nggak bisa memaksakan kehendak situ kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa, jadi sebenarnya kita netral-netral aja. Oke, jadi ya untuk diri kita sendiri ya agama kita memang paling benar gitu ya, keyakinan kita paling benar, tapi bukan berarti keyakinan orang lain itu salah teman-teman, karena ya mereka punya keyakinan yang masing-masing sama seperti kita gitu kan. Kita kan juga nggak tahu bagaimana mereka diajarkan, kadang yang menurut kita baik ternyata belum tentu baik kan orang-orang gitu. Dan kan memang kita juga sudah meyakini ya kalau apapun agamanya, keyakinannya, setiap kitab suci itu pasti mengajarkannya kepada kebaikan gitu, untuk harmonisasi kehidupan, kedamaian, dan ketentraman dalam berkehidupan. Bukan begitu Kak Jasmine? Betul. Dan sebenarnya kan yang dimoderasi itu bukan agamanya nih Kak, karena agama itu nggak perlu dimoderasi, itu udah utuh satu kan. Betul. Yang dimoderasi adalah sikap kita nih. Iya, penganutnya nih. Iya begitu. Nah selanjutnya nih Kak Najwa, menurut Kak Najwa nih seberapa penting sih bermoderasi beragama itu? Kalau dari aku sendiri itu ya, bermoderasi beragama itu tuh amat sangat penting Kak Jasmine. Penting itu kah? Betul. Coba nih kita bayangin ya, umpamanya si A ini menganut suatu kepercayaan gitu ya. Lalu si A ini tuh ngerasa kalau misalkan ini loh keyakinan gue tuh paling benar, kepercayaan gue tuh paling benar loh, semua tuh yang bukan kepercayaannya sama kayak gue tuh salah. Nah, coba bayangin gimana perasaan si B, C, D dikata kayak gitu. Sakit hati. Sakit hati banget kan? Mungkin pasti mereka kayak, loh gue aja nggak nyenggol-nyenggol lu loh, kalau kayak gitu sih ke gue gitu. Dan itu kan itu ya menimbulkan, amat sangat menimbulkan kemungkinan besar terjadinya konflik. Karena kan itu sudah merupakan sikap yang intoleran ya, amat sangat bertolak belakang dengan pilar dan kunci yang kita bahas tadi sebelumnya kan. Jadi ya bermoderasi beragama itu tuh amat sangat penting, karena kalau misalkan udah konflik, apalagi konfliknya tuh besar kan, bisa menimbulkan peperangan. Nah, korban jiwa tuh pasti ada gitu kan, dan kita kan nggak mau ya hidup di tengah gempuran perang kayak gitu. Jangan sampai, udah cukup dulu aja deh, nauzubillah gitu. Jadi ya kalau menurut aku tuh penting, karena yang tadi aku bilang ya, setiap agama itu kan mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, harmonisasi hidup, dan orang yang bermoderat agama itu tuh sudah pasti bisa menjaga harkat martabat manusia gitu. Karena sejatinya kalau misalkan memang kita udah banyak literatur gitu ya, kita berliterasi, semakin banyak ilmu yang kita dapat gitu, kita nggak akan menganggap diri kita paling benar Kak Jasmine, karena kita mampu nih menjaga harkat martabat kita itu tuh mau di mata Tuhan, mau di mata hukum manusia itu tuh sama gitu teman-teman. Dan kita juga harus menjaga peradaban manusia itu ya, dengan cara saling menjaga tadi. Jangan sampai peradaban kita runtuh hanya karena kita fanatik dengan apa yang kita miliki. Dan kata kuncinya yang benar-benar aku tekanin banget
nih teman-teman adalah toleransi. Seperti itu teman-teman. Jadi toleransi itu sangat penting ya guys untuk menjaga kesatuan dan Persatuan. persatuan gitu. Oke guys, kita udah di penghujung cakap-cakap mengenai moderasi beragama nih. Semoga kalian yang mendengarkan nih bisa mengembangkan moderasi beragama ini nih guys. Oke, so tunggu apa lagi? Mulai saat ini, detik ini juga mari kita kembangkan moderasi beragama demi menuju kesatuan dan persatuan bangsa. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys. See you next See you. time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.